Oke, soal nomor 5. Sebuah mobil bermassa 1,4 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Di belakang sebuah truk yang bermassa 2,8 ton dan bergerak dengan kecepatan 45 km per jam. Tiba-tiba rem mobil tidak berfungsi, sehingga mobil menabrak truk dan terjadi tumbukan lenting sebagian. Nilai E-nya 0,6. Yang ditanyakan, hitunglah kecepatan mobil dan truk sesudah tumbukan. Berarti ini diketahui. Kita gambarkan dulu ya truknya. Gambarnya seperti ini ya. Ada mobil ini bergerak searah dengan truk. Nah, mobil ini bermassa 4 ton. Jadi ini massa mobil. Kita anggap ini massa M1 sama dengan 1,4 ton. Sama dengan 1400 kg. Ini arah geraknya ke depan. Truknya ini juga ke depan. Kan searah, beriringan. V-nya V1 ini bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Sedangkan truknya ini massa truk M2 sama dengan 2,8 ton atau sama dengan 2800 kg. Nah, V2-nya, truk ini bergerak, V2-nya sama dengan 45 km per jam. Oke. Di sini karena rem mobilnya blong, sehingga mobil yang bergerak lebih cepat dari truk menabrak truk yang berada di depannya, di mana nilai koefisiennya sama dengan 0,6. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil dan truk sesudah tumbukan. Berarti ini V1 aksen dan V2 aksen. Jawab ya. Semoga masih ingat pembahasan sebelumnya bahwa nilai E itu sama dengan V1 aksen min V2 aksen dibagi min V1 min V2. Ini nilai E. Sehingga di sini nilai E, jadi di sini sama dengan, saya tuliskan lagi ya, berarti ini 0,6 sama dengan V1 aksen min V2 aksen per min V1 min V2 atau sama dengan V1 aksen ini kita nggak tahu, V1 aksen min V2 aksen per min V1 nya 72 kurangi 45, berarti ini sama dengan berarti 0,6 sama dengan V1 min V2 aksen per min 27 atau V1 aksen min V2 aksen sama dengan minus 16,2 atau V1 aksen sama dengan minus 16,2 ditambah V2 aksen persamaan 1. Sekarang ini kan persamaan 1. Sekarang yang kedua. Lanjut ya. Nah, kita lanjutkan, ini papanya bisa diperpanjang ini. Jadi kan sudah ketemu ya, V1 aksennya ketemu min 16,2 plus V2 aksen, ini persamaan 1. Sekarang ini kan
tumbukan lenting sebagian itu tetap berlaku hukum kekalan momentum. Bahwa hukum kekalan momentumnya maka M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Di sini arah geraknya antara truk dan mobil itu searah, sehingga ini tetap semuanya bernilai positif. Tadi M1 nya kan ketemu 1400, V1 nya 72 ditambah 2800 dikalikan V2 nya 45 sama dengan M1 1400 V1 aksen ditambah M2 nya 2800 V2 aksen. Ini sama dengan 226.800 sama dengan 1400 V1 aksen ditambah 2800 V2 aksen. Untuk mempermudah angkanya, maka ruas kiri sama ruas kanan dibagi 100. Ini kita coret. Sehingga persamaannya menjadi 226.8 sama dengan 14 V1 aksen ditambah 28 V2 aksen. Kita masukkan persamaan 1. Substitusi 1. Oke, persamaan 1 ya tadi. Berarti ketemu 2268 sama dengan 14. Tadi V1 nya ketemu min ini ya. Ini dimasukkan ya, 16,2 ditambah V2 aksen ditambah 28 V2 aksen ketemu. Ini berarti 2268 sama dengan minus 226,8 ditambah 14 V2 aksen ditambah 28 V2 aksen. Ini ketemu nanti, ini pindah ruas ke kiri ya, minus 226,8 dipindahkan ke kiri, ketemu nanti 2268 ditambah 226,8 sama dengan 42 V2 aksen. Nah, ketemu V2 aksennya sama dengan 2498 2494,8 dibagi 42 sama dengan 59,4 km per jam. Karena tadi 72 km sama 45 tidak diubah menjadi kilometer per sekon, tetap angkanya, maka satuan akhir dari V2 menggunakan satuan kilometer per jam, disamakan dengan yang tadi. Oke. Maka V1 nya di sini, maka V1 kan tadi sama dengan min 16,2 ditambah V2 aksen, ya kan? Berarti V1 sama dengan min 16,2 ditambah 59,4. Ketemu di sini 43,2 km per jam. Oke. Sudah ketemu V1 aksennya, ketemu 43,2 km per jam, V2 nya 59,4 km per jam. Kedua kecepatan ini sama-sama bernilai positif, artinya kecepatan sesudah tumbukan itu arahnya sama dengan kecepatan sebelum tumbukan. Sekian, terima kasih. Next.